Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPL 1 atau siklus 1 hari yang ke-13. 13 hari kita sudah meninggalkan, sama juga kita puasa sudah masuk, kalau Bapak masuk ke 26 Pak, puasa Bapak. Mungkin kalau Eko mungkin baru 25. Sebab dia mulainya hari Minggu. Kalau Bapak mulainya hari Sabtu kan. Jadi beda negara ya lah. Muhammadiyah Pak ya? Yo, yang pokoknya mulai Jumat itu sudah tarawih, Sabtunya puasa. Jadi full, insya Allah kalau masih sehat sampai 30 hari ya kan full. Kalau aku 29. Jadi dibilang Pak Ustadz di masjid itu, kalau Bapak kan di Padang nih, tiap tarawih itu ada ceramah itu, ceramah tarawih. Kultum Pak. Nah, kultum. Jadi satu hari puasa itu menghilangkan dosa 70 tahun, bayangkan. 70 tahun dosanya habis bilangnya. Kalau kita puasa 30 hari berarti 3 kali 7, 21, 2100 tahun ya kan. Kalau umur Nabi kita umurnya 63, nggak sampai 70 ya kan. Jadi itu dorongan motivasi dari ayat itu mungkin ya kan, supaya kita berpuasanya ikhlas karena Allah bukan karena mertua ya kan. Oke, Will. Pak Rizky sudah ada ya? Sudah, Pak. Oke, Pak Rizky. Jadi hari ini Willy memaparkan adalah perangkatnya yang semua yang lulus yang kedua ya kan? posisi Iya, Pak. Oke, silakan Pak Rizky. antara sekolah. Iya, Pak. Adalah untuk bisa Kak, Will, silakan Will, ditampilkan Will. ya kan menghilang. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah Will. Silakan Will. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Safarudin selaku dosen PPG Prajabatan Unsri. Yang saya hormati Pak Rizky selaku Pamong PPG Prajabatan Unsri. Dan rekan-rekan mahasiswa PPG Prajabatan Unsri. Langsung saja kembali lagi ke hari ini tentang mengenai perangkat pendamping atau RPP dalam PPL kita. Jadi hampir sama seperti hari-hari kemarin atau RPP sebelumnya. Cuma perbedaannya pada pembelajarannya. Jadi satuan pendidikan tetap di SMKN 1 Muko-Muko. Bidang kalian tetap semua jurusan. Mata pelajaran PJOK kelas semester 10 di semester ganjil. Materinya kebugaran jasmani. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Adapun poin A yaitu mengenai kompetisi inti atau KI. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Ini berkaitan dengan religion. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli. Di sana ada gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Ini berkaitan dengan sosial. Bertanggung jawab, responsif, proaktif, melalui keteladanan.
pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. KI 3 yang kita sama-sama tahu berkaitan dengan pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan. KI 4 berkaitan dengan keterampilan atau psikomotor, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Itu KI 1 sampai KI 4. KI 1. Langsung ke poin B, itu mengenai kompetensi datar dan indikator. 3.3 yaitu tentang menganalisis latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen standar. Adapun indikatornya itu mendefinisikan konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Yang kedua itu menganalisa konsep komponen kebugaran jasmani meliputi daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelentukan, dan pengukuran dengan instrumen yang standar. Yang ketiga itu menjelaskan atau menganalisa. Yang pertama mendefinisikan, menganalisa, dan menjelaskan. 4.3 berkaitan dengan keterampilan, yaitu mempraktekkan latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelentukan menggunakan instrumen standar. Adapun indikatornya yang pertama itu mempraktikkan tes dan pengukuran kebugaran jasmani kesehatan kekuatan berupa push up. Yang kedua yaitu mempraktikkan tes dan pengukuran yaitu sit up. 4.3.3 yaitu mempraktikkan pengukuran kebugaran jasmani kesehatan kekuatan tentang step up. Jadi untuk pengetahuan itu dijelaskan semuanya hampir sama kayak yang kemarin. Ya di sana ada daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, kelentukan. Jadi untuk praktek kita ambil satu yaitu untuk di kekuatan. Adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran melalui moda daring, peserta didik diharapkan mampu. Jadi sama seperti sebelumnya ya. Kolaborasi. Jadi ini bisa dipakai untuk daring, bisa juga untuk luring. Kalau memang pembelajarannya nanti daring, kita tinggal tambah pengumpulan videonya 1 menit. Jadi pengumpulan tugasnya berupa video. Jadi kalau memang pembelajarannya nanti luring, kita langsung praktek di lapangan. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi gerakan push up, sit up, dan step up. 2. Siswa dapat menjelaskan inti latihan. Ketiga, siswa dapat menganalisis sistematika latihan. Keempat, siswa dapat mempraktikkan dan memvideokan hasil sistematika. Ini ya, kalau memang nanti daring, dia akan cukup mempraktikkan saja kalau dia luring cukup mempraktikkan saja di lapangan. Kalau memang luring dia memvideokan nanti. Ini di poin 4 tujuan pembelajaran. Kembali ke poin D, materi pembelajaran berkaitan dengan kebugaran jasmani yaitu gerakan push up, sit up, dan step up. Untuk metode hampir sama, pendekatan saintifik, modelnya problem based learning berbasis masalah. Strateginya demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan tes. Sumbernya sama ya, dari buku pendidikan jasmani, link YouTube untuk contoh gerakan, dan PPT PowerPoint. Ini media pembelajarannya, gerakan fase, bagaimana gerakan push up, sit up, step up, terus PPT,
terus ada video supaya nanti kalau memang kita tidak bisa ngambil contoh di situasi lapangan, terpaksa gurunya nanti mencontohkan. Tapi kalau di gurunya tak sanggup juga, terpaksa kita tampilkan video supaya lebih menarik nanti. 3 itu sarana dan prasarana, masih berkaitan dengan lembaga kerja, LKPD, ya, laptop, handphone apabila daring, matras, ya, kalau nggak ada matras terpaksa kita menggunakan seadanya di lantai, disapu dulu supaya bersih nanti, ya, fluid, stopwatch, dan lingkungan. Ini langsung ke inti ya, kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Guru memberikan salam, mengajak siswa berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua kelas di giliran, saling menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, serta memperhatikan kesiapan siswa. 2. Guru menyampaikan kompetisi dasar, tujuan, tahapan, serta teknik penilaian yang akan digunakan. 3. Guru melakukan tanya jawab terkait kemampuan awal siswa. Nah ini ya, dilihat dulu kemampuannya batas mana. Karena ini kebetulan kelas 10, kita cek dulu. Waktu SD, SMP, kita lemparkan pertanyaan, batas mana kemampuannya. Atau bisa juga nanti kita berikan pretest dulu, ya, supaya nanti tidak ada pengulangan materi. Ini masih berkaitan juga dengan waktu. Karena pembelajarannya hanya 2 jam pembelajaran, ya. Jadi kalau memang tidak sempat pada pembelajaran ini, kita kasih pretestnya itu, kita kasih materi dulu, ya, yang telah disampaikan oleh Kak Rizky juga. Boleh dikasih materinya itu di sebelum pembelajaran, tapi dengan syarat kita harus sampaikan dulu materinya atau bahan. 3. Guru melakukan tanya jawab terkait kemampuan awal siswa. 4. Menunjukkan bentuk gerakan. Nah, ini menunjukkan gerakannya. Ya. 5. Guru memberikan motivasi kepada siswa mengenai pentingnya atau manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. Itu untuk poin pendahuluan. Inti yang pertama itu mengorientasikan siswa kepada masalah. Jadi guru menampilkan permasalahan terkait dengan materi, gerakan push up, sit up, dan step up. Jadi dilemparkan permasalahannya, apa yang biasanya terjadi. Terus siswa mencermati permasalahan yang berkaitan dengan materi gerakan push up, sit up, dan step up. Atau mengamati di sana. Terus ada menanya. Itu masing-masing siswa secara mandiri membuat sebuah pertanyaan terkait permasalahan. Nah, ini kalau pembelajaran dalam kelas atau di lapangan, ini langsung di lapangan. Tapi kalau memang ini daring, masih tetap melalui grup, baik itu WA atau grup Telegram nantinya. Kedua itu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sana ada poin guru membagi siswa ke dalam kelompok diskusi, ya, masih sama ya, karena ini pembelajaran untuk tingkat SMA. Saya rasa pembelajaran per kelompok lebih efektif dibanding mereka belajar individu. Karena kenapa? Ya, mereka bisa berdiskusi di mana letak jadi setiap orang kan punya pendapat masing-masing, di sana nanti disatukan mana yang bisa dipecahkan. Ya, tapi kalau untuk individu dengan situasi yang sekarang itu agak susah, karena memang 3 tahun ini ya kita mungkin sama-sama tahu dampak dari daring. Kalau tetap dibiarkan anak itu bekerja sendiri-sendiri, nanti takutnya itu berkaitan dengan sosial mereka agak susah ya bergabung, bersosialisasi ya, karena kita tahu dalam 3 tahun ini ada juga permasalahan anak-anak itu ya terpaku sama gadgetnya, nanti takut sendiri-sendiri itu. Nah, pada pegang gadget itu bahaya nanti, apalagi kalau pembelajaran dalam kelas.
Kalau di luar kelas mungkin bisa kita handle di lapangan. Terus siswa membentuk WhatsApp grup kecil sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini kalau daring ya. Kalau tidak daring langsung di lapangan atau di kelas. Biasanya kalau memang kita menampilkan PowerPoint nanti di kelas atau menampilkan video itu otomatis kan di kelas, nggak bisa kita di lapangan. Atau memang nanti ini karena bentuknya kebugaran jasmani bisa di ruang aula nanti ditampilkan. Karena memang ruangan tertutup. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok ya. Guru dimasukkan dalam WhatsApp group atau nanti kalau memang pelajaran dalam kelas, guru melihat situasi di kelas, terus ditunjuk dulu ketua kelompok menyampaikan permasalahan. Setiap anggota kelompok mengungkapkan ide atau pendapat dengan percaya diri. Setelah semua pendapat terkumpul, ketua kelompok memandu kelompok secara bersama-sama untuk memilih ide yang relevan. Nah, ini nanti ya, supaya suatu masalah pembelajaran kita berbasis saintifik pendekatan, jadi kita harus memecahkan suatu masalah. 4. Pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Salah satu anggota kelompok mengkomunikasikan hasil kegiatan diskusi kelas untuk mengklarifikasi pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. Nah, jadi jangan sampai nanti kita selaku guru ya membiarkan arahnya tidak jelas dalam diskusi itu. Kita tetap sebagai guru tetap menjelaskan, tetap mengarahkan ya pada tujuan pembelajaran. Jangan sampai nanti terlalu jauh melencengnya. Kadang kita tahu kalau memang dalam pembelajaran sekolah itu ada aja itu nanti, sama ibaratnya kalau kita kuliah itu ada nanti nyeletuk, akhirnya materi itu sedikit melenceng dalam diskusi ya, menyebabkan waktu terbuang, tidak efektif dan efisien. Boleh sesekali memang kita harus mencairkan suasana, tapi kita harus tetap mengarahkan pada tujuan pembelajarannya supaya menghemat waktu juga. Ini poin terakhir dalam kegiatan pembelajaran, itu penutup. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika masih mengalami kesulitan mengenai memahami materi. Guru merefleksikan pembelajaran berkaitan dengan sikap siswa selama pembelajaran serta hasil pembelajaran atau kesimpulan. Nah, jadi ditarik kesimpulannya dalam pembelajaran dari berbagai kelompok tadi dirangkum. Siswa diberikan soal kuis pada WhatsApp group untuk melihat tingkat pemahaman siswa. Siswa mengerjakan soal secara mandiri. Nah, kalau di awal tadi ada pemberi tes, artinya di akhirnya ada post test. Dilihat dulu. Setelah memecahkan masalah, ya, setelah tes ada perlakuan, terus ada post test. Jadi dilihat ada kemajuan enggak dalam pembelajaran, efektif, efisien atau tidak pembelajaran, dan siswa apakah benar-benar memahami atau tidak. 4. Guru menyampaikan sekilas tentang materi pengayaan kepada anak yang mempunyai kemampuan lebih dan materi remedial kepada anak yang memiliki kemampuan yang kurang. Guru meminta siswa untuk pelajaran materi selanjutnya itu berkaitan dengan kebugaran jasmani. 6. Guru menutup kegiatan pembelajaran dan diakhiri dengan salam dan doa. Nah, ini ya untuk RPP saya kemarin yang kurangnya ada di poin 6. Poin 6 karena kemarin ada kurang doa. Dan sini mungkin ada kurang lagi absensi ya. Absensi takutnya daring harus 2 kali. Dan bukan hanya daring, mungkin luring juga ya, takutnya nanti ada siswa yang menghilang ke WC, nggak pulang-pulang lagi ke kelas. Jadi nggak tahu keberadaannya, karena di sekarang ini bahaya juga. Kadang kalau di jam pelajaran kita ada kendala atau ada suatu permasalahan, karena kita yang harus tanggung jawab, karena memang jam pelajaran kita tuh banyak beberapa laporan di sekolah lain, ada kasus ya, guru meninggalkan siswa belajar, anak itu luka-luka karena terjatuh,
Ya, tapi gurunya nggak tahu apa-apa ketika ditanya. Itu bahaya juga. Karena jam kita mengajar artinya tanggung jawab kita. Jadi mungkin yang lebih ini ya, mungkin untuk resiko kalau mengajar hampir sama. Kendalanya kalau mungkin SD itu lebih rawan kadang. Ya, saya kalau SD nggak berani berkedip kadang itu. Saking groginya, apalagi kalau ngajar kelas-kelas rendah seperti itu. Ke poin terakhir itu penilaian. Penilaian teknik untuk sikap non-tes ya. Jenisnya pengamatan. Dilihat proses ketika pembelajaran. Untuk penilaian sikap selama proses pembelajaran penilaian, maka diamati sikap siswa. Untuk penilaian pengetahuan, tekniknya tes, jenis tesnya tulis. Ya, ini masih salah lagi saya nulis. Untuk keterampilan, tekniknya sudah saya rubah ke tes, jenisnya ini oh betul ya, pengamatan. Pengamatan dari gerakan karena ada analisis. Untuk remedial hampir sama ya, untuk siswa yang tidak, apabila siswa tidak mencapai KD yang belum tuntas, tahap pembelajaran remedial di sana melalui remedial teaching klasikal, tutor kemas sebaya atau tugas. Untuk pengayaan, itu siswa mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran yang masih dalam cangkupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Nah, mungkin itu saja untuk perangkat pendamping tambahan saya yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Willy, terima kasih. Langsung saja kali Will ya. Kita ke atas Will, ke apa tadi ya? Coba ke tujuan pembelajaran. Nah, ini 2 kali pertemuan ya Will ya? Iya, Pak. Iya. Ketujuan Will, ketujuan. Ini, Pak. Nah, nih ya. Mana ya tadi yang daring? Siswa dapat mempraktikkan dan memvideokan hasil nomor 4, Will ya? Iya, Pak. Nah, itu dibuat aja, Will, dalam kurung apabila daring ujungnya. Karena kan ini kolaborasi ya. Nah, yang di terakhir aja, Will. Yang ya di situ nah ya. Oke, Pak. Nanti ditambah, Pak. Ini macet kayaknya tombolnya. Kemudian itu di awalan tujuan ya, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui moda daring, garis miring, luring. Ya, biar jelas kan. Nah, itu. Jadi mana yang dianggap daring, Will, dalam kurung aja apabila daring. Nah, ya boleh. Yang misalnya yang menggunakan WhatsApp dan sebagainya itu ditambahin atau ditulis saja dalam kurung daring seperti itu. Jadi nanti tahu kan yang apa namanya yang ngelihat, yang menilai. Terus Will ke bawah Will. Tidak terlalu banyak tadi saya lihat untuk ininya. Nah, di sini kan ada juga tadi yang menggunakan itu. Will, ini kan 2 kali pertemuan ya. Iya, Pak. Kalau 2 kali pertemuan saya rasa cukup Will waktunya. 3 tujuan ya. Iya, Pak. Push up, sit up, step up. Nah, saya rasa untuk misalnya untuk pertemuan yang pertama untuk mempraktekkan semua, saya rasa bisa itu belum evaluasi. Maksudnya evaluasi tertulis ya, untuk lembar kerja siswanya. Boleh itu belum diberikan, Will. Karena dia 2 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan keduanya, baru kita berikan apa? Evaluasi. Boleh itu, Will. Di kegiatan inti, coba lihat di kegiatan inti.
Ini kan ada siswa sudah langsung diberikan evaluasi tadi ya. Apa di penutup ya, saya lupa tadi. Di penutup, Pak. Ya di penutup ya. Nah itu boleh tidak diberikan, Wil? Karena 2 pertemuan ya, Pak. Berarti 2 kali terakhir. pertemuan, ya boleh. Kalau misalnya Willy mau pertemuan pertama diberikan Diberikan evaluasi, silakan. Gini, Pak, poin nomor 3. Ya, itu. Nah, itu juga di dalam kurung, Will ya, daring. Apabila daring. Misalnya dia tidak daring kan, langsung dinilai kan? Iya, Pak. Benar nggak? Ya. Nah, itu. Jadi misalnya, Willy mau 2 kali evaluasi, silakan. Atau Willy mau 1 kali evaluasi pada pertemuan kedua, boleh. Kalau saya biasanya kalau 2 kali pertemuan seperti ini, saya buat 1 kali di akhir aja di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya baru saya evaluasi. Jadi siswa juga sudah siap apabila saya memberikan di hari berikutnya. Mereka sudah melakukan praktek, praktek ini seperti ini, nanti pada saat hari berikutnya kita ulangi lagi. Nah, langsung ambil nilai praktek. Sambil yang lain memperhatikan. Jadi nanti mana ada teman yang sekiranya memang anggaplah remedi ya, yang benar-benar tidak bisa, itu kita evaluasi sama-sama. Ya, sambil memberikan motivasi kepada anak-anak yang remedi. Nah, itu. Selanjutnya coba penutup tadi, Wil. Kayaknya ini penutup ya, penutupnya sudah jelas. Ya, sudah jelas. Oke. Mungkin itu, Wil, dari saya untuk tambahannya ya. Karena ini sudah hampir sama dengan yang kemarin-kemarin, jadi saya rasa sudah cukup masukan dari saya. Mungkin yang teman-teman yang lain yang mau berkomentar, silakan. Silakan nih teman-teman yang lain nih. Ada Pak Aang nih, Pak Wendy. Saya dulu mungkin, Pak ya. Silakan. Wendy. Boleh scroll ke atas Pak Willy lagi, Pak. Dari yang sarana tadi, Pak. Sarana yang di bawah, Pak. Sarana. Oke. Nah, ini mungkin ada sedikit tambahan, untuk yang lain sudah disampaikan sama Pak Rizky. Mungkin saya akan menambahkan sedikit-sedikit saja di sini, Pak. Nah, di sini kan Bapak menggunakan ada video itu, penampilan video dan PowerPoint. Nah, mungkin bisa dimasukkan, Pak, untuk proyektor atau infocus gitu, Pak. Jadi kan untuk menampilkan hal itu kita butuhkan proyektor atau infocus. Nah, kemudian di kegiatan pembelajaran, Pak, bisa di-scroll nanti. Oke. Sekali lagi, Pak, di penutup tadi. Kalau di inti sama di awal sama inti saya rasa cukup ya. Nah, kalau untuk di penutup, nah ini sedikit membahas apa yang dibilang Pak Rizky tadi untuk siswa yang diberikan soal kuis pada grup WhatsApp. Ini sebenarnya sih bagus kan, biar bisa untuk melihat tingkat pemahaman siswa. Tapi untuk hal ini alangkah baiknya jika kita berikan pretest sama post-test aja, Pak, gitu, Pak. Jadi sebelum belajar kita kasih soal pretest mungkin sekitar 5 atau 3 soal. Nanti selesai pembelajaran berikan ini post test agar kita bisa lihat tingkat pemahaman siswanya gitu, Pak, untuk soal-soal ini. Nah, kemudian satu lagi untuk di penutup ini Pak Willy mungkin bisa sampaikan juga untuk penugasan di Pak, hari selanjutnya gitu, Pak. Karena di sini juga saya belum lihat untuk tugas selanjutnya itu apa yang diberikan kepada siswa gitu, Pak. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Saya ada teman-teman lain yang bisa tambahin gitu. Terima kasih Pak Willy. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih, Wen. Ya, bagus tuh. Benar, Pak Willy. Di penutup, boleh itu diberikan untuk yang materi berikutnya dijelaskan lagi, boleh dimasukkan di poin keberapa, silakan. Mungkin teman-teman yang lain nih, silakan. Pak Ang mungkin mau berkomentar.
Pak Eko. Kalau dari saya sudah cukup Pak, ini sudah cukup baik, sudah sangat bagus ya. Apalagi memang sudah evaluasi dari RPP sebelumnya. Dari saya mungkin belum ada komentar lah. Sudah. Oke, Pak Eko mungkin. Pak Eko. Nah, mungkin Willy nih mau berkomentar untuk RPP-nya. Ya Pak, baik Pak. Oh ya, silakan Pak Eko. Oke, ini Pak Willy daring ya proses pembelajarannya Pak Willy ya. Kolaborasi, Pak. Jadi itu nanti sistemnya gimana Pak Willy kalau kolaborasi itu antara daring dan luring ya Pak Willy ya? Apa, Pak Eko? Bisa diulang, Pak? Macet-macet ya suaranya ya? Agak putus. Halo, Pak. Pak saya. Putus. Ya, Ya. bentar, ini nyari sinyal yang bagus ya. Ini lagi di sekolahan ini Pak Nah. Pak Willy. Jelas Pak Eko. Nah emang, nah sudah ya. Iya, Oke oke. Ini kan kombinasi ya, Iya. hybrid learning lah Iya. kayaknya ya. Jadi kombinasi antara luring dan daring. Itu ini kan untuk PPL Pak ya. Nanti itu kan buat video pembelajaran, video waktu PPL. Nah itu kira-kira pembagiannya gimana menurut Pak Willy? Pembagian dalam memvideokan, Pak. Halo, Pak Eko. Ya pembuatan video. Kalau pembuatan video kita sesuai Iya yang Pak, pembagian waktu, memanage waktu itu kan nanti. ya. Jadi kalau untuk video ya Pak, karena ini berkaitan dengan akan ditampilkan. Jadi kalau kita tahu dalam kita mengajar itu pasti ada aja nanti kendala-kendala kecil teknis atau maupun non teknis dalam pembelajaran. Artinya tidak kita menampilkan video itu kadang bagus tapi sebenarnya tidak semulus yang ada pada di situasi di lapangan, karena kita tahu pasti ada aja nanti kendala non teknis maupun teknis nanti kendalanya dalam memvideokan. Jadi untuk memvideokan nanti siswanya kita kondisikan dulu Pak. Kita kondisikan, kita pilih siswa-siswa tertentu tapi tetap dalam jenjang yang sama dalam kita ajar. Jadi agar tidak ada ketimpangan dalam materi juga, karena memang tujuan pembelajaran dari kelas 10, 11 itu berbeda. Ini khusus SMK ya, karena memang dia hanya 2 jenjang itu yang ada olahraga. Artinya langsung ada agak signifikan perbedaannya itu dalam tujuan pembelajarannya. Mungkin kalau di SMA atau SMP atau SD mungkin dia bertahap. Nah kalau untuk untuk SMK ini langsung ada kayak perbedaan sedikit itu. Nah nanti kalau untuk memvideokan dikondisikan dulu siswanya Pak agar efektif dan efisien. Nanti kita setting, kita latihan dulu ya. Atau kemarin saya juga pernah dengar kalau nggak salah diatur siswanya kita ambil video berapa menit. Kalau memang untuk menampilkan selama pembelajaran itu kayak 2 kali 45 menit artinya sekitar 90 menit. Itu pasti ada kendala dalam recordnya nanti, baik itu memori, keterbatasan sarana prasarana. Jadi nggak bisa kita full merekod. Jadi diambil nanti kita lihat, kita sesuaikan dengan RPP. Oh ada kegiatan berdoa, kita ambil berdoanya ya, tapi berdoanya kita kondisikan siswanya jangan sampai 2-3 menit doanya. Doa aja 2-3 menit, nyanyi lagu Indonesia Raya 3 menit ya. Jadi nggak cukup nanti waktunya habis dengan pendahuluan saja. Jadi kita kondisikan, kita ambil teknisnya aja. Yang penting tetap sesuai dengan RPP kita dalam pembelajaran. Tapi harus jangan keluar dari ranah atau kegiatan pembelajaran itu. Itu saja Pak Eko, harus kondisikan dulu situasi di lapangannya. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan.
Oke Pak, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Willy. Saya rasa cukup jelas ya. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Oke. Jadi untuk yang video itu Pak Eko benar kata Willy, jadi di apa ya, untuk siswa yang mau tampil itu kita briefing dulu. Jadi sesuai dengan arahan kita, kemudian juga kita juga harus apa ya, harus meminta bantuan sama teman ya untuk memvideokan. Jadi tidak mungkin kita itu kerjanya kita kerja sendiri. Jadi nanti pada saat untuk ujian praktek itu ya terpaksa kita harus minta bantuan teman 1 atau 2 orang. Jadi nanti kan ada yang memegang kamera, mungkin nanti ada yang mau pegang apa namanya laptop atau handphone yang misalnya nanti guru pamong dan dosen mau masuk di kelas itu kan secara live itu bisa nanti dibantu seperti itu. Jadi kalau yang dalam jabatan itu seperti itu mereka. Jadi minta bantuan dengan teman ya. Jangan sampai kita kerja sendiri. Kalau kerja sendiri nanti kerepotan. Ya. Mungkin itu ya. Mungkin Willy mau komeni ininya RPP-nya atau cukup? Cukup Pak, Willy Pak. Oke, cukup. Kalau cukup kita kembalikan nih ke Pak Sapar. Pak Sapar. Pak Sapar. Oke, Pak Rizky. Ya, Pak. Willy. Ya Pak. Jadi sudah dipaparkan, sudah dibahas, sudah ditambahkan, ya kan? Sudah dikoreksi namanya itu. Jadi apa yang ditambahkan oleh Pak Rizky atau teman-teman itu kan Pak Rizky sama teman-teman itu orang yang berada di lapangan, tahu tampak, ya kan? Apa yang mau dikerjakan. Tadi juga apa yang dibilang Pak Rizky ya, kita kerjasama sama teman. Apakah teman sama guru olahraga, apakah teman sama, kalau di SMK itu ada apa namanya, kapten apa namanya itu, jurusan-jurusan itu. Kalau Pak lihat itu di SMK pelayaran seperti itu, ada kapten, ada apa namanya, yang sekolah berpangkat-pangkat itu. Mungkin, atau bisa juga diajak teman yang SMK itu ada IT tidak di sana itu. Well, jurusan itu. Ada enggak? Enggak ada Pak. Ada. Teknik semua Pak. Iya. Ya mungkin ada juga teman kita sebaya guru-guru yang ada di sana, ya kan, kita mohon bantuan untuk megang videonya itu, buat videonya itu. Kalau bisa videonya bergerak di mana Pak Willy ngajar, dia disorot ke sana, muridnya disorot, dia berputar. Tapi kalau videonya statis kan kita pakai standar itu, kita letak. Tapi kadang-kadang nampak, kalau statis itu kadang-kadang nampak kaki saja, ada nampak kepala saja, ya kan. Tapi kalau kita ajak, kita minta bantu pada teman, yakin semuanya akan terlihat gitu. Jadi nanti hasil video itu akan kita diskusikan lagi nantinya. Diskusikan di mana letak gambarnya, di mana penerangannya, bagaimana suaranya, kan terdengar di sana itu. Nah, di latihan itu, untuk latihan keduanya kita sudah mulai bagus. Kalau bahasa Jawanya halus, ya kan. Pak Eran juga halus. Kalau bahasa Padang halus itu ya yang pir-pir tidak kelihatan. Tapi kalau bahasa Jawanya halus itu bagus. Jalannya halus. Kan ada teman Bapak yaitu Pak Waluyo, kan dari Jogja. Dia bilang jalannya halus. Halus gimana? Kejinguan seperti ini Pak bilang.
halus tuh baik, bagus bilangnya itu. Oh, Bapak baru tahu. Jadi ada beda. Jadi orang suku Jawa, suku Minang juga ada bohongnya menurut orang itu ya kan. Ada bohongnya. Contohnya Bapak kuliah di Jogja. Waktu Bapak tinggal di tempat kos itu, bapaknya manggil anaknya nama bukan Wendy ya, namanya Wendy ya. Wendy dalam ya. Nah, kamu bohong sama bapak kamu ya. Kenapa Pak? Kamu di luar ngomong di dalam ya. Nah, dalam tuh iya Pak ya kan. Karena bapak nggak ngerti ya kan. Nah, Pak ngomong dia bohong, nyatanya enggak. Nyatanya dia baik. Bapak belajar bahasa Jawa sama dia. Kalau sama orang tuanya Bapak salah terus. Bukan cak itu, bukan cak ini. Jadi kalau sama dia Bapak belajar bahasa Jawa, dia enggak bakal marah. Dia senyum tertawa kalau kita salah dikit. Ya begitu. Tapi dibilang suku Jawa tadi bilang juga orang Padang bohong. Dia pergi ke Sumatera Barat, itu ada nama kota, nama kabupaten itu Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar. Dia sudah naik mobil itu, dari awal masuk Kabupaten Tanah Datar itu tidak pernah yang datar. Mendaki, menurun. Banyaklah mendaki ya kan. Pak, orang Padang juga bohong Pak. Ngapa? Dari awal tadi masuk kabupaten ini belum pernah aku lihat tanah yang datar. Mendaki terus, mendaki, menurun, mendaki ya kan. Pengertiannya sudah berbeda ya kan, ada gitu. Jadi sudah Willy-nya sudah. Untuk hari besok siapa Pak Rizky? Boleh Pak Ang atau Wendy nih Pak. Ya. Tunjuk aja salah satu dulu. Oke, kalau dia berdua, ada yang belum siap, ada yang belum rampung Nah. ya. Wendy bisa, Wen? Bisa Pak, mungkin Pak bisa. Oke, Wendy besok. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Siapa yang SS itu? Willy. Biasanya Willy ini cepat dia. Ya Pak, siapa? Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke Pak, cukup Pak. Sekali lagi. Belum Udah terasa. 2 Pak. Hah? Udah 2. Oh, udah 2 ya. Ya, Bapak baru merasa 1 ya kan. Satu lagi sebelumnya tadi Pak, pas masih ada Pak sudah. Eko tadi Pak. Oke. Jadi Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya kan. Ya Pak. Pak stop rekor dulu.